Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak yang bingung, ini Al-Quran turunnya bagaimana? Kok ada istilah anzala, ada tanzil? Ini penting saya jelaskan. Mari kita bedah pelan-pelan biar tidak salah paham soal kitab suci kita sendiri. Di dalam Al-Quran itu ada 3 istilah resmi soal turunnya wahyu. Ada anzala, ada tanzil, ada juga nazalah. Nah, istilah-istilah ini punya makna sendiri-sendiri, enggak asal pakai. Anzala itu biasanya merujuk pada turunnya Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lalu ada istilah tanzil. Ini maknanya turun secara bertahap, sedikit demi sedikit sesuai kejadian atau peristiwa yang dialami Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Quran itu bukan kayak majalah yang sekali cetak langsung jadi, tapi jawaban Allah untuk dinamika hidup manusia saat itu. Jadi kalau kita peringati nuzulul Quran, itu momen turunnya Al-Quran secara utuh ke langit dunia. Kenapa ini penting? Biar kita sadar kalau Al-Quran itu kalamullah yang agung, tapi diturunkan dengan cara yang sangat manusiawi, mengikuti urutan sejarah dan kejadian yang nyata. Sekarang soal menjaga kesucian Quran, ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. Banyak orang debat, ini maksudnya apa? Apakah cuma malaikat yang boleh pegang, atau kita manusia juga harus punya wudhu? Di sini letak keindahan diskusi para ulama-ulama kita terdahulu. Secara asal, ayat itu bicara soal Quran di Lauhul Mahfuz yang hanya bisa disentuh malaikat yang suci. Tapi, karena Quran yang kita pegang sekarang ini adalah turunan dari yang di sana, maka para ulama sepakat kita pun harus dalam keadaan suci saat memegangnya. Itu logikanya. Kita berwudu itu bukan karena Allah butuh kita bersih, tapi itu bentuk adab atau sopan santun kita. Bayangkan, malaikat saja nggak berani sentuh kalau nggak suci, masa kita yang banyak dosa ini asal pegang saja. Wudu itu cara kita menghargai wahyu yang luar biasa ini. Penting bagi kita tahu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Kenapa? Biar kita tahu filosofi dibalik sebuah hukum. Kalau nggak tahu sejarahnya, kita bisa kaku dan salah paham dalam menafsirkan kemauan Allah. Ngaji itu harus tuntas, jangan cuma ambil sepotong-sepotong. Allah itu maha baik. Ayat diturunkan seringkali sebagai respon atas masalah sahabat. Dengan tahu sebabnya, kita jadi paham kalau Islam itu solutif. Islam nggak datang buat nyusahin orang, tapi buat ngatur biar hidup kita ini lebih tertata dan penuh dengan hikmah serta berkah. Contohnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa sejuta umat. Tapi tahu nggak, ayat ini turun untuk mengkritik orang yang kalau berdoa cuma minta urusan dunia saja. Allah itu suka kalau hambanya minta, tapi ya jangan maruk cuma buat urusan perut dan duniawi saja. Hebatnya Allah pas mengkritik orang yang kedonyan itu, Allah malah ngajarin doa yang lengkap. Minta dunia boleh, tapi jangan lupa minta akhirat juga. Allah nggak bilang jangan minta dunia, tapi Allah bilang mintalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi sifat cinta dunia itu tidak selamanya buruk kalau tujuannya benar. Dunia ini wasilah, perantara. Kita butuh dunia buat bekal ibadah. Kalau nggak ada dunia, kita nggak bisa sedekah, nggak bisa haji. Maka mintalah dunia yang hasanah, dunia yang baik. Terakhir dari doa itu adalah waqina adzabannar, lindungi kami dari siksa neraka. Ini penting sekali dijiwai. Jangan sampai kita ini sukses di dunia, tapi di akhirat malah kejeblos. Kita minta perlindungan total dari Allah karena kita sadar betapa lemahnya kita ini. Islam itu agama yang pas, tengah-tengah. Nggak boleh terlalu ekstrim ke akhirat sampai melantarkan dunia. Tapi jangan juga mabuk dunia sampai lupa kalau bakal mati. Keseimbangan inilah yang bikin hidup kita tenang. Berdoa yang pinter, minta dua-duanya biar dapat semua. Harta itu bisa jadi berkah, bisa jadi musibah. Makanya ada doa barik lana fima rozaktana. Kita minta berkah atas rezeki kita. Kadang rezeki kita kecampur subhat atau riba yang kita nggak sadar. Dengan minta berkah, kita berharap Allah membersihkan dan menjaga manfaatnya. Ada orang yang berdoa minta dijauhkan dari neraka, tapi kelakuannya malah ngundang neraka. Ya itu namanya nggak nyambung. Tapi ya sudahlah, mending mau berdoa daripada nggak sama sekali. Tapi kalau bisa, ya doanya tulus, dijiwai. Jangan cuma jadi hafalan di bibir saja. Nabi Muhammad tuh kalau lagi pusing banyak masalah, beliau bilang ke Bilal, Arisna ya Bilal. Artinya bikin kami istirahat wahai Bilal. Maksudnya apa? Suruh Bilal adzan. Bagi Nabi,
Sholat itu bukan beban yang melelahkan, tapi justru tempat istirahat dari hiruk pikuk dunia. Nah, kita ini sering terbalik. Sholat malah dianggap beban, pengennya cepat-cepat selesai. Padahal sholat itu waktu kita curhat sama yang punya alam semesta. Kalau kita paham hakikat sholat, kita nggak bakal mau cepat-cepat selesai, karena disitulah ketenangan yang asli. Jadi intinya ngaji kita hari ini, Al-Quran itu rahmat, doa itu senjatanya mukmin yang harus cerdas, dan sholat itu tempat kita istirahat. Semoga kita semua jadi hamba Allah yang selalu rindu sama Al-Quran dan rajin sujud dengan hati yang ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, tetap semangat ngaji dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.